Halo semuanya, selamat datang di Bapil, bahas film bersama gue Bagaska. Dan hari ini akhirnya kita membahas sebuah film yang sudah gue datangi pressconnya juga. Film yang berjudul Roman Peony. Nah, kemarin gue udah datang ke pressconnya, ke gala premier malah, gala premiernya. Jadi lihat dulu nih gala premiernya kayak gimana deh. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Bagas. Dan kita hari ini sudah di Cinepolis Senayan Park ya. Dan kita sebenarnya hari ini diundang ke press conference dan juga press screening dari film Roman Peony. Yang posternya udah di sebelah gue ini. Di sini ada Jessica Firanda, Genki dan juga Hitomi. Akhirnya bertemu Firanda sepertinya untuk beberapa bulan kali, udah lama gak ketemu dia. Kita lihatlah keseruannya seperti apa. Ini merupakan film yang disutradarai oleh Alfred John Robert, guys. Nah, kita lihat langsung lah press conference. Let's go. Jangan lupa nonton Bapir hanya di Berita Nasional TV. Yeay! Genji bukan betul ya? Orang Jepang yang pernah tinggal di Jepang, pernah kerja di Jepang, tapi setelah itu pergi pulang ke Jepang, tapi dia jadi suka cewek Indonesia, tapi suka cewek Jepang juga, jadi Kenji pilih siapa gitu deh, gozaimasu ka ne? Ini aku berperan sebagai Clara. Karakternya Clara itu kompleks. Jadi nanti setelah kalian nonton, kalau misalkan bingung sama karakter Clara, aku mengerti. Jadi aku berperan sebagai Rachel, dan Rachel itu karakter yang menurut aku sangat kuat karena dia punya adik yang menjadi tanggung jawab dia, dan dia juga hidup merantau jauh di Jepang. Jadi silahkan menyaksikan kekuatannya itu seperti apa nanti di sana. Karakter saya gak ada namanya Mysterious Man. Jadi satu kata aja about this person, misterius. Bener juga ya, paling gampang kamu ya. Oke, next ke Kalika, silakan nih. Oke, biar kelihatan ya, bener ya. Halo semua, aku Warga Jati Manyari. Di sini aku berperan sebagai Vivi. Vivi itu sahabatnya Clara. Karena dia tuh paling kontra Clara tuh pergi ke Jepang untuk melakukan apa? Nonton Mega Bagus yang orang-orang kayak terima kasih Kalika. Oke, biar nggak ribet saya panggil. Silakan. Waduh, Kak Seto hadir. Terima kasih Kak Seto. Aku mau pindah speaker aja. Mungkin Kak Seto bisa diceritakan karakternya di film ini. Oke, selamat sore.
Yang jelas saya Seto bukan Seto Pujadi, tapi saya Seto di sini berperan sebagai Dimas. Kalau Dimas ini tadi Genki bilang dia susah pilih cewek. Kalau Dimas itu pilihan ceweknya cuma satu dan dia gagal move on. Oke, selanjutnya saya pengen tanya-tanya lagi sama Kes yang ada di sini ya. Bagaimana sih persiapan teman-teman Kes di gala premier hari ini? Mungkin tadi dari sana dulu, sekarang aku dari sisi sini dulu ya. Rachel ya, bagaimana persiapannya hari ini? Persiapannya sangat luar biasa menurut aku pribadi karena aku awalnya mau nge-grab dan kesini ternyata macet, jadi aku jalan kaki. Biar kedengeran yang tengah-tengah ini ditarik itunya juga receivernya tolong Ya, dari dicabut aja yang putih Oke, dicabut aja yang putih. dari sini biar saya olahraga sedikit ke Kak Genki deh ya. Wah, Pak, mohon maaf. silakan dimulai jawabannya dalam satu kalimat. Satu kalimat. Wah, susah tanah. Saya bersiap. Biasanya saya YouTuber, tapi hari ini aktor. Jadi mau jadi kure. Jadi aku jaketnya potong di sini biar kelihatan keren gitu. Arigatou gozaimasu. Bisa ya, saya kira di jalan kepotong gitu. Oke, saya ke Kak Jessica ya. Silakan. Persiapannya aku bikin baju yang ada bunga pionnya karena judulnya kan Roman Peony, jadi supaya ada sesuai. Thank you Kak Jessica. Next aku ke Kak Jordan. Jordan mau tanya dong ya. Cici mau tanya ya. Kamu kesini macet nggak tadi? Macet. Jadi kamu berangkat dari rumah jam berapa Jordan? Gak lihat jam. Terus kamu, jadi pas mau dia Jordan ayo berangkat. Kamu ikut aja gitu. Luar biasa ya dia. Aduh anak kecil luar biasa. Terus yang siapin outfit kamu hari ini siapa? Kayaknya mama. Oke, terima kasih Jordan. Beri tepuk tangan dong buat Jordan. Ya, oke. Coba yang agak belakang sini agak kesini ya. Biar reaksinya agak olahraga ke ujung gitu ya. Tadi habis lari soalnya ya. Gak lagi dihukum ya. Oke. Mulai dari Kalika dulu. Silahkan. Sebenarnya aku kesini naik Gojek karena macet banget. Tapi yang lucunya itu adalah kan hari ini di seberang timnas lagi bertanding ya. Aku dengan baju sebiru ini ditanya sama drivernya, kamu mau nonton bola? Aku pendukung Indo, aku Indonesia, aku sebiru ini. Kalah, kena jadi kayak kita apresiasi juga gitu orang lagi rame, semoga terus menang ya. Oke, karena misterius. Nah ini ya misterius, gak apa-apa biarkan dia misterius sampai akhir ya. Oke, mungkin sedikit dari Kak Seto ya. Oh ya udah. Persiapannya hari ini bangun lebih pagi supaya bisa berangkat ke sini lebih pagi supaya nggak kena macet ini. Oke. Jadi teman-teman, jangan lupa nonton film Roman Peony di bioskop Indonesia dari tanggal 19 September. Yosha, minasan mattemasu yo. Iya, jadi tadi merupakan keseruan dari press conference dan juga gala premier dari film Roman Peony. Bahkan tadi gue berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan salah satu aktor utama dari Roman Peony yaitu Genki-san. Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk ngobrol depan kamera. Ini mungkin gue mau cerita sedikit tentang pengalaman gue dalam bioskop tadi ya. Sebelum gue detail ke Bapil nanti, ini berbeda nih dari film-film yang pernah gue hadiri press screening, press conference-nya beda lah pokoknya. Bedanya gimana? Kita kembalikan saja langsung ke studio. Gas lanjut! Roman Peony bercerita tentang Clara yang diperankan oleh Jessica Veranda yang pergi ke Jepang untuk mencari orang yang penting dalam hidupnya, bermodalkan novel Deja Vu yang ditinggalkan dan Kenji yang diperankan oleh Genki Sadamatsu yang lari dari Miu yang diperankan oleh Hitomi, teman masa kecilnya. Takdir membawa mereka untuk bertemu. Film ini menawarkan sebuah kisah cinta berbeda negara dan budaya serta hidden gems di Jepang yang jarang orang ketahui di Pulau Hokkaido. Jadi tadi merupakan sedikit sinopsis dan keseruan gala premiernya ya. Mungkin gue langsung mulai review aja kali ya.
Satu hal pasti sih, film ini beda banget dari semua press con, semua press screening dan gala premier yang udah gue datengin. Film ini memang film festival. Film festival itu pasti beda sama film-film yang apa sebutannya ya. Pokoknya film-film yang ada di biasa lah. Gue lupa sebutan nama filmnya apa. Tapi yang pasti apa ya, ini feel-nya tuh ada gitu loh, ada sendiri. Dan gue suka banget sama film ini. Bahkan kalau misalnya gue disuruh nyari kekurangannya agak susah juga. Jadi pas gue lagi nulis pointernya, apa ya kekurangannya, susah nyarinya gitu loh. Karena ini lebih banyak momen-momen yang pengen gue bahas tentang film ini yang menurut gue membekas di hati gue gitu kan. Terus yang membedakan film ini dari film lain yang pernah gue tonton adalah long take-nya banyak banget. Nah, gue mengapresiasi buat Kak V, Genki, dan juga Hitomi yang sudah bersedia untuk menjalankan long take-nya, dan juga sutradara dari film ini yang sangat berdedikasi karena mungkin dia pengen penonton tuh masuk gitu loh ke film ini gitu tanpa tanpa scoring, tanpa sound effect ada sih, tapi yang maksudnya biasanya kan kalau misalnya ada percakapan antara dua orang biasanya ya dibumbui dengan scoring yang ada dalam film itu. Ini nggak, bener-bener ya udah gitu loh. Kalau misalnya lu ngobrol sama orang di restoran gimana sih, ya udah suara-suara piring atau suara-suara cangkir gitu-gitu aja gitu loh. Itu gue sangat menghargai long take yang ada di film ini gitu loh. Selain itu juga gue suka banget sama soundtracknya kali ya, Lekas Pulang di film ini. Gak ngasal gitu loh, mereka naruhnya di sini sesuai momen-momennya dan mendukung gitu loh. Kayak ya spoiler dikit lah, bukan spoiler dikit, banyak aja nggak apa-apa, filmnya udah rilis juga. Di sini Genki kan sebenarnya kabur dari si Mio gitu loh. Berkali-kali mereka di satu tempat yang sama, tapi nggak ketemu. Itu bikin penonton tuh jadi gregetan ya. Bahkan gua sendiri pun juga, wah nggak ketemu-temu gitu loh mereka. Padahal di tempat yang sama si Hitomi dan juga Mio ini. Terus juga ya Genki di sini kan bukan Genki, di sini namanya Kenji. Kenji di sini kan jatuhnya ya suka sama si Clara alias si Veranda gitu loh, yang dimana mereka ketemunya secara random gitu loh. Gue ada satu adegan yang gue suka banget yang di coffee shopnya si siapa, Daisuke, gue lupa namanya dia di sini siapa, Daisuke di sini. Terus kameranya muter keluar jendela, kelihatan keluar jendela gitu kan. Terus mereka di sini bener-bener tukeran bukan tukeran nomor kalau nggak salah, pokoknya cuma kenalan lah gitu loh. Akhirnya mereka sama-sama bareng, jalan bareng gitu kan, mereka mengenal satu sama lain. Banyak banget adegan mereka jalan bareng, dan di situ tempatnya sepi, entah kenapa, mungkin emang dibuat sepi benar-benar cuma dibikin biar fokusnya ke mereka doang gitu loh di tempat itu, tanpa ada karakter figuran yang lain. Benar-benar isinya cuma Kenji sama Clara berdua ngobrol, mereka saling mengenal satu sama lain. Awalnya mulai dari mereka ketemu ya gara-gara novel Deja Vu itu, bener-bener novel Deja Vu itu. Terus juga mereka kenal satu sama lain. Terus ternyata mereka juga, jadi mereka itu seneng banget sama novel Deja Vu-nya, dan selama perjalanan filmnya mereka selalu menyebut apa yang ada dalam novelnya gitu, percakapannya gitu loh. Oh ini menurut lu teorinya gimana nih, si ini si itu gitu loh. Kalau di sini kalau nggak salah novel Deja Vu yang di film ini ditulis sama namanya tuh Dimas atau Amber gitu. Nah itu satu hal yang pengen gue ini juga. Tapi setelah yang pengen gue jelasin lah, pengen gue pertanyakan. Tapi setelah yang satu inilah, tetap di Bapil bahas film. Kembali lagi di Bapil bahas film, masih bersama gue Bagaska, dan masih film yang masih gue bahas di sini adalah Roman Peony, film yang dibintangi oleh Veranda, oleh Genki, oleh Hitomi. Ini masih mau gue bahas kelebihannya dan gue tuh sukanya di mana gitu loh. Nah, gue selain tadi gue udah ngomongin
chemistry antara V dan juga Genki. Mungkin satu karakter dulu, gue pengen ngomongin tentang Veranda di sini. Wah lah pokoknya ini. Gue ngerasa ya, kalau dalam satu film itu satu aktornya ini pernah ada sesuatu, misalnya maksudnya di luar film ini gitu loh, yang berpengaruh besar di sebuah fandom, ya sebutlah. Gue udah berkali-kali ngomong Veranda adalah seorang ex-member JKT48 dan gue nggak ngalamin sih Veranda jadi member, cuma kan gue tahu gitu loh dia siapa, karakter jadi JKT seperti apa, ngaruh gitu mungkin ke film ini ya. Gue melihat seorang Veranda di sini bisa dibilang absurd enggak sih, cuma dia tuh dibilang labil juga enggak. Dia bener-bener go with the flow aja. Udah lo go with the flow ya kan. Apa yang ada di situ ya dia lakuin gitu loh. Bahkan sampai ya mengajak si Kenji alias Genki di sini tinggal bareng di apartemen atau apa hotel itu. Ya itu sangat, pokoknya di sini dia sangat pasif agresif kali ya, pasif agresif gitu loh. Dihadapkan dengan Genki yang Kenji, iya, Kenji di sini yang ngikut lah, mungkin karena dia suka juga sama si Clara gitu loh. Dia ngikut Clara kemana-mana dan kemauan Clara dia ikutin gitu loh. Terus selain Veranda yang gue bilang karakternya di sini terlihat menyeramkan, gue ngeliat Genki di sini sebagai Kenji sangat berbeda yang gue udah bilang di review trailer yang udah pernah gue bikin waktu itu. Berhasil juga gitu loh. Di sini gue mau apresiasi Genki karena udah berhasil jadi ya tipis-tipis cogan lah ya, cogan Jepang gitu kali ya. Tapi selain kelebihan yang udah gue bahas gitu kan, karena dua film ini memang bener-bener diutamakan tuh ya di Clara sama Kenji alias Veranda sama Genki, tapi ya kita tidak bisa larut dari kekurangannya kali ya. Kalau gitu kita bahas kekurangan setelah ini kali ya. Tetap di Bapil, bahas film. Kembali lagi di Bapil bahas film, masih bersama gue Bagaska. Dan setelah kelebihan-kelebihan yang gue bahas tadi, yang pasti film ini ada kekurangannya. Langsung aja kali ya karena waktu gue gak banyak. Langsung sebut nama kali ya, Kak Dira di sini. Entah kenapa pas actingnya itu yang gue tahu sih debut, ini merupakan debut acting Kak Dira ya. Tapi di sini kan Kak Dira bilingual ya, dua language ya, bahasa Jepang sama bahasa Indo. Pas lagi pakai bahasa Indo kok berasa kakunya, entah kenapa deliverynya kurang nyampe ke sanubari gua. Tapi pas lagi pakai bahasa Jepang itu justru masuk gitu loh. Apa yang terjadi entah apa, mungkin dari scriptwriter atau saudaranya atau memang dari Kadiranya, ini gue nggak bisa, gue cuma bisa mengira-ngira aja nih, namanya juga ya mengira-ngira aja lah gitu loh. Iya, tapi sangat disayangkan gitu loh Kadira. Karena menurut gue Kadira di sini cukup penting role-nya gitu loh dalam penyatuan si siapa namanya itu Dimas dan juga Ambar. Ini juga pengen juga jelasin juga nih nanti Dimas sama Ambarnya ini. Terus juga ada satu lagi, kalau ngomongin soundtrack setelah Lekas Pulang yang menurut gua nyampe banget di gua gitu loh. Jadi ada satu soundtrack yang pakai bahasa Inggris yang judulnya itu, ntar gua baca dulu, judulnya Just Quotes. Ini kurang masuk ke konsepnya aja, karena kan Roman Peony bilang cinta segitiga antar dua budaya gitu loh. Budayanya udah jelas-jelas Indo sama Jepang, di sini nggak ada budaya Western lah. Terus tiba-tiba pakai lagu bahasa Inggris di sini, jadi kurang masuk aja di gua gitu loh, drama Indo-Jepangnya gitu loh. Mungkin bisa diganti Just Quotes ini pakai lagu yang bahasa Jepang yang lain gitu, yang lebih mellow atau semacamnya, mungkin bisa lebih masuk ke gua. Jadi ada dua lagu kan, Lekas Pulang sama satu lagi lagu Jepang. Tapi ya mungkin menyesuaikan juga gitu loh mereka sama feeling ada dari film ini gitu loh, jadi dimasukkanlah lagu Just Quotes ini gitu loh. Dan ketiga, gue maaf banget nih tadi ngomong-ngomong tentang Dimas dan Ambar, gue nggak bisa keep up sama cerita mereka berdua di sini. Ya jelas-jelas gitu ya, maksudnya Dimas dan Ambar ini terlibat dalam novel Deja Vu yang dimana itu merupakan cerita mereka berdua yang diceritakan juga sama Genki sama Veranda di sini gitu loh. Jadi entah kenapa gue kurang dapat aja gitu delivery. Walaupun di sini seorang Ambar alias Kak Hilda sangat-sangat berpengaruh gitu loh bagaimana cara pikir Miyu
gitu loh. Mereka kan ngobrol berdua di sini. Ada adegan mereka ngobrol, ya si Kahilda sama Hitomi. Itu momen hangat juga sih, gue suka sama momen itu. Momen kunci kali ya kalau sebutannya gitu loh. Dan sisanya gue tuh pas lagi disuruh nyari kekurangan dari film ini, gue agak sulit nyari kekurangannya karena mungkin karena gue udah suka sama filmnya dari awal dan beda gitu loh film ini. Ya seperti yang gue bilang di awal ya, film ini beda dari film-film yang udah pernah gue datengin press screening, gala premiernya beda lah pokoknya. Festival banget. Gue tuh jujur pengen banget sih ya datang ke festival film gitu. Yang film-film ini kan ada tuh biasanya, gue pengen merasakan lagi rasanya nonton film-film festival tuh kayak gimana. Ya jadi tadi merupakan kelebihan, kekurangan, dan review gue dari film ini. Mungkin gue bisa bungkus kali ya dari apa yang udah gue omongin gitu loh. Film ini unexpectedly cocok buat gue gitu loh. Seorang yang bukan penikmat drama akhirnya bisa masuk gitu loh ke drama ini. Terus juga film ini cocok lah buat teman-teman yang kangen sama Veranda ya gitu lah. Apalagi Veranda di sini menunjukkan sisi lain dari seorang Jessica Veranda. Mungkin teman-teman ya jelas lah, kita tidak usah apa sih sebutannya, tidak bisa dipungkiri bahwa Jessica Veranda lahir dari JKT48 gitu, yang dimana JKT48 kan ya image-nya udah tahu kayak gimana. Terus tiba-tiba Jessica Veranda ke Roman Peony yang image-nya sangat-sangat berbeda nih dari image dia yang anggun, cantik segala macem. Kalau ngomongin image juga, Genki juga di sini image-nya udah beda banget gitu loh di film ini. Jadi ya tipis-tipis cogan lah, karena beberapa cogan-cogan Jepang gitu. Karena ada beberapa adegan yang menurut gua tetap menunjukkan Genki yang lucu gitu loh, ada dari delivery line atau dari actingnya gitu loh antara Genki gitu loh. Terus juga selain mereka berdua, mungkin gue belum jelasin satu karakter yang gue suka juga kali ya. Di sini Daisuke unexpectedly bagus di sini sebagai karakter yang cukup penting. Dia nggak terlalu melakukan banyak hal di sini, cuma kafe atau semacam kedai dia tuh cukup penting untuk mempertemukan antara Veranda dan juga Genki gitu loh, karena mereka berdua bertemunya di sini, mereka melanjutkan melanjutkan perjalanan mereka ya, mulainya dari situ keterusan gitu loh. Terus ya kalau secara acting sih si Daisuke nggak gimana sih, yang gue lihat sih he's just being himself gitu loh. Jadi ya terus juga ya sangat ditunggu film-film kayak gini lagi ya dari Connection Film terutama. Itu nggak ya Connection? Yang lain juga gue tunggu sih, karena gue juga penasaran gitu loh bagaimana nih impresi gue lagi kalau misalnya gue nonton film drama kayak gini lagi, terutama yang gabungan Indo-Jepang atau Jepang aja atau Indo aja. Enggak, gue lebih suka kalau misalnya digabung sih. Lebih kena di gue kali ya. Ya dan sangat ditunggu juga undangan-undangan lainnya mungkin dari Connection Film ya. Terima kasih sudah mengundang Berita Nasional ke gala premier dan juga menjadikan Berita Nasional media partner dari film Roman Peony. Nah, ngomong-ngomong soal media partner juga jangan lupa di-follow semua sosial media Instagram, X, TikTok, Facebook segala macam dari Berita Nasional, semuanya ada nanti di sini lah, nanti kalian bisa baca sendiri. Kalau gitu, terima kasih teman-teman sudah nonton Bapil sampai saat ini, terutama Roman Peony. Komen juga menurut kalian Roman Peony kayak gimana? Yang udah nonton silakan di komen. Yang belum nonton silakan nanya di bawah juga. Menurut nanti lah kita ngobrol lagi lah di bawah lah, kita komen-komen gitu loh. Kayak gimana filmnya gitu. Dan mungkin teman-teman juga ada rekomendasi buat film yang semacam Roman Peony untuk gua bisa ke jalur yang lain gitu loh, ke jalur drama ini. Mungkin ada film yang lain yang bisa bikin gue jatuh cinta juga. Roman Peony dibilang, kan gue pernah bilangnya di Bapil ya, kalau gue udah jatuh cinta sama sebuah film atau sesuatu gitu, ya ada special place. Roman Peony bukan jatuh cinta sama filmnya sih, mungkin sama Jessica Verandanya. Tapi kalau filmnya mungkin belum sampai jatuh cinta lah. Masih mungkin bakal gue tonton lagi loh untuk mendalami cerita antara Dimas sama Ambar gitu loh. Dan gue mungkin mau lihat lagi beberapa adegan yang menurut gue oke juga gitu loh. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai saat ini dan kita ketemu lagi di Bapil selanjutnya. Thank you.